Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Yandri dengan NIM 192333102 dari jurusan D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan SPT masa PPh dipotong dan dipungut. Pemeriksaan atas SPT masa PPh yang dipotong dan dipungut terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak meliputi jenis pajak. Jenis-jenis pajaknya yaitu yang pertama PPh pasal 21 atau 26, yang kedua PPh pasal 22, yang ketiga PPh pasal 23 atau 26, yang keempat PPh pasal 4 ayat 2, dan yang kelima PPh pasal 15. Selanjutnya poin kedua, pengujian kelengkapan objek pajak. Tujuan pengujian kelengkapan adalah memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam PPh pemotongan dan pemungutan. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan yaitu yang pertama, pemanfaatan data internal dan eksternal dari DJP. Yang kedua, analisis angka-angka. Yang ketiga, penelusuran angka. Yang keempat, penelusuran bukti. Yang kelima, ekualisasi atau rekonsiliasi. Yang keenam, konfirmasi. Dan yang ketujuh, pengujian kebenaran perhitungan matematis. Selanjutnya, poin kedua, yaitu tentang pengujian kebenaran perhitungan PPh. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menghitung PPh, pemotongan dan pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, hal-hal yang diuji terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, kebenaran mekanisme perhitungan PPh terhutang. Yang kedua, kebenaran penentuan status subjek pajak wajib pajak yang dipotong. Yang ketiga, kebenaran nilai pengurangan yang diperkenakan. Dan yang keempat, kebenaran tarif pajak yang dipergunakan. Selanjutnya, poin ketiga tentang pengujian kredit pajak. Tujuan dari pengujian kredit pajak adalah untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak. Teknik pengujian tersebut terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, pemanfaatan data internal dan data eksternal DJP berupa bukti potong dan SSP. Yang kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Selanjutnya yaitu poin keempat tentang akun-akun terkait PPh potong dan pungut. Akun-akun tersebut terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, PPh pasal 21 atau 26. Akun gaji, upah, tunjangan, lembur, bonus, pesangon, dan hadiah serta komisi. Yang kedua, yaitu PPh pasal 22 yang berisi tentang akun impor, pembelian instansi pemerintah atau BUMN, penjualan dan pembelian. Yang ketiga, PPh pasal 23 atau 26 yang berisi tentang dividen, bunga, royalti, hadiah, jasa, dan sewa. Selanjutnya, yang keempat, PPh pasal 4 ayat 2 yang berisi tentang bunga, jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, serta dividen dan SHU koperasi. Dan yang terakhir, yang kelima, PPh pasal 15 yang berisi tentang sewa kapal dan sewa pesawat secara charter. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.